Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 29 Maret 2020 adalah minggu kedua di mana kebanyakan anak-anak Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kita percaya pada hari ini itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan firman Tuhan ini. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, apa yang dilakukan Elia bukan perkara biasa. Dia berhadapan dengan Ahab, raja Israel. Alkitab mencatat Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Dengan kata lain, Elia harus menyampaikan nubuat kepada orang yang tidak mau tunduk kepada Allah. Elia harus berhadapan dengan orang yang tidak akan mendengarkan nubuatnya. Lalu apa artinya bicara dengan orang seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian Elia tetap menemui Ahab. Elia menyadari keberadaan dirinya sebagai hamba Allah. Hamba harus tunduk pada perintah Tuhannya. Dia tidak boleh dengan alasan apapun menuruti kemauannya sendiri. Jika semaunya sendiri, dia telah menjadi hamba dirinya sendiri dan bukan hamba Tuhan lagi. Pertemuan Elia dengan Ahab berlangsung cepat. Memang tidak perlu berlama-lama. Berlama-lama dengan orang yang bisa melakukan segala sesuatu dan tidak takut pada apapun adalah tindakan konyol. Bisa-bisa malah ditangkap atau dibunuh. Lagi pula pertemuan itu memang bukan sebuah negosiasi. Elia diminta Allah untuk menyampaikan pesan, dan setelah itu Elia pun taat ketika diperintahkan Tuhan ke sungai Kerit. Ketika terjadi kekeringan yang berlanjut dengan paceklik atau kelaparan, yang terkena dampak bukan hanya orang-orang yang menyembah Baal atau berhala, akan tetapi termasuk Elia, orang yang taat terhadap perintah Tuhan. Dia harus bersembunyi, atau dengan kata lain mengkarantina diri sendiri atas perintah Tuhan, bukan kemauan sendiri. Demikian pula apa yang terjadi saat ini ketika wabah virus corona terjadi. Kita juga orang-orang yang takut akan Tuhan terkena dampaknya. Ibadah-ibadah kebanyakan harus dilakukan di rumah masing-masing. Dalam dunia usaha, pendapatan pun menurun drastis. Terjadi kelesuan ekonomi, terjadi kemerosotan ekonomi.
Tetapi kita lihat dalam Alkitab menceritakan ketaatan Elia bukan tidak ada artinya. Ketaatan Elia menghasilkan buah. Ketaatan Elia berbuah. Tuhan memelihara dia selama musim kering itu. Selama yaitu 3 tahun 6 bulan. Selama 3 tahun setengah. Elia pun pasrah menanti makanan, daging dan roti yang dibawa seekor burung gagak. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, mengapa gagak dan bukan merpati? Di beberapa kebudayaan, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Seperti contohnya di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Bahkan di negara kita, di Indonesia, gagak di hutan dianggap dapat menjadi pertanda prahara. Namun di antara unggas, gagak diketahui mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan juga terampil dalam mencuri. Nah, sedang kalau kita melihat seperti ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Burung gagak ini dipakai oleh Tuhan, dan burung gagak inilah yang setia menyediakan makanan bagi Elia pada waktu pagi dan petang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mau, Dia bisa menggunakan siapa saja untuk melaksanakan karyanya. Bahkan juga seekor burung gagak. Kuncinya yaitu kita harus taat kepadanya. Saudara, apa yang dilakukan Elia bukanlah sesuatu yang mudah. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kebanyakan di antara kita tidak bisa beribadah di gereja, kita masih diberi kesempatan beribadah di rumah. Masih diberi kesempatan untuk diam di tempat kita. Masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Masih diberi kesempatan untuk bekerja walaupun dibatasi. Masih diberi kesempatan untuk belanja bahan makanan sehingga kita masih bisa makan. Bagaimana dengan Elia? Ia disuruh Tuhan untuk bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bukan di suatu tempat yang ramai, bukan di kota. Yang namanya disuruh bersembunyi adalah suatu tempat yang kalau bisa itu tidak diketahui oleh orang lain. Yaitu Tuhan perintahkan Elia ke sungai Kerit. Dia harus diam di tepi sungai Kerit, tempat yang sepi, tempat yang sunyi, hanya seorang diri, bukan bersama keluarga, bukan bersama saudara. Dia harus seorang diri, menyendiri di tepi sungai Kerit. Di mana lagi? Di rumah janda Sarfat. Bukan seorang yang berada, bukan seorang yang kaya. Berapa lama Elia disuruh Allah bersembunyi? Apakah 14 hari? Atau 30 hari? Atau 100 hari? Bukan saudara, tetapi selama 3 tahun 6 bulan. Nah saudara, kalau kita bisa melihat, kita bisa rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Seandainya kita disuruh Tuhan untuk bersembunyi selama 3 tahun 6 bulan, apakah kita mampu? Dan selama ia bersembunyi, ia bukan hanya bersembunyi dengan ketenangan, tidak saudara. Tapi selama 3 tahun 6 bulan itu, Elia rupanya dikejar-kejar Ahab. Dia jadi buronan kerajaan karena ia telah menyampaikan firman Tuhan yang tidak menyenangkan hati Ahab. Terjadi kekeringan, terjadi musim kemarau, terjadi kelaparan di berbagai tempat. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 10, ini perkataan Obadya.
Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Nah saudara, ini Elia menjadi buronan kerajaan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada kerajaan yang tidak didatangi oleh suruhan Ahab. Tujuannya apa? Untuk mencari Elia. Ahab dan Elia, keduanya adalah umat Tuhan. Keduanya adalah orang Israel, tetapi berbeda dalam ketaatan. Mereka berbeda di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ahab raja Israel telah mengalami pertolongan Tuhan dalam peperangan. Tuhan memberi kemenangan. Akan tetapi ia tetap tidak taat. Sedangkan Elia taat menyuarakan perkataan Allah, meski taruhannya adalah nyawanya. Ahab tetap menyembah Baal yang dipercayai sebagai dewa pemberi hujan dan kesuburan. Maka lewat Elia, Allah menyatakan kuasanya, yaitu bahwa hujan tidak turun, embun tidak akan turun sampai Elia mengatakannya. Yaitu apa? Alkitab mencatat sampai selama 3 tahun 6 bulan. Israel mengalami kemarau panjang, Israel mengalami kekeringan, Israel mengalami paceklik, mengalami penderitaan. Saudara, di dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh seorang raja yang jahat, ternyata sampai pada saat itu pun mereka masih mengeraskan hati. Mereka masih menyembah kepada Baal. Mereka masih menyembah kepada berhala, yaitu sampai genap pada waktunya Tuhan berfirman supaya Elia menunjukkan diri kepada Ahab. Ketika Elia menunjukkan diri kepada Ahab, memberitahukan bahwa semuanya itu adalah akibat tingkah laku mereka yang jauh daripada Tuhan. Makanya singkat cerita, kalau kita melihat pada akhir cerita tentang Elia dan Ahab serta bangsa Israel, pada suatu ketika Elia memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Korban persembahan yang diberikan oleh Elia itu dimakan oleh api yang dari langit, yaitu api dari Tuhan. Dan pada waktu itu saudara, orang Israel percaya, orang Israel mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa menutup langit supaya tidak menurunkan hujan. Dia juga Tuhan yang berkuasa untuk memerintahkan berkat-Nya bagi kita semua. Di tengah kesunyian, di tengah kesulitan yang dihadapi Elia, kita belajar apa yang dilakukan oleh Elia menjadi teladan bagi kita. Elia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesendirian, Elia tetap bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dalam keadaan sulit, Elia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita menghadapi situasi yang terjadi saat ini? Kita yakin bukan untuk selamanya, tetapi untuk beberapa saat saja kita menghadapi peristiwa seperti ini. Mari kita tetap erat untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya akan janji firman-Nya. Kita percaya akan kuasa-Nya yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan kita taat melakukan segala perintah.
Dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang baik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kita pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan perbedaan bagi kita, orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, yang setia melakukan perintahnya. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa akan memberikan kekuatan, akan memberikan sukacita, bahkan Dia akan memerintahkan berkatnya bagi kita semua untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.